Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi nih di channel aku. Nah, kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian materi tentang manajemen produksi dalam bisnis. Nah, sebelum itu kenalan dulu yuk sama aku. Aku Nadia Putri Brata dan aku adalah mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sebelumnya, kenapa sih aku bikin video ini? Karena aku adalah mahasiswi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, jurusan aku adalah pendidikan IPS. Salam kenal ya. Sebelum kita masuk ke videonya, kita harus tahu dulu nih, poin-poin apa aja sih yang bakal kita bahas. Nah, karena tujuan untuk membuat video ini juga untuk nilai UAS aku di pelajaran manajemen bisnis. Makanya sebagai mahasiswi kita harus tahu nih, manajemen bisnis itu seperti apa sih. Nah, kebetulan aku mau bahas temanya yaitu manajemen produksi dalam bisnis. Jadi, di dalam manajemen produksi bisnis itu, kita bakal bahas 6 materi garis besar. Yang pertama itu adalah pengertian dari produksi. Nah, kan kita mau bahas manajemen produksi nih. Jadi kita harus tahu nih produksinya itu apa sih gitu. Nah, kalau kita nggak tahu produksinya, gimana kita mau bahas manajemen produksi? Karena kita harus tahu produksinya dulu. Nah, terus yang kedua, kita bakal ngebahas dari fungsi produksi itu sendiri. Jadi kan kita udah tahu nih pengertian produksi itu apa sih gitu. Nah, kita juga harus tahu fungsi produksinya itu apa gitu supaya kita bisa bikin manajemen produksi. Nah, setelah kita tahu pengertian dan fungsinya, kita akhirnya bisa tahu nih pengertian manajemen produksi. Nah, manajemen produksi itu adalah tiga maksudnya adalah materi ketiga kita yang akan kita bahas nanti. Nah, dilanjut, kita kan udah tahu nih pengertian dari produksi sendiri, fungsi produksi sendiri, terus kita tahu dari manajemen produksi sendiri. Nah, akhirnya kita akan menemukan pengertian dari produktivitas, karena produksi dan produktivitas itu merupakan sebuah sistem yang saling terkait gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada produksi, itu nggak akan ada produktivitas seperti itu. Nah, terus selanjutnya materi kelima kita akan membahas tentang karakteristik dari produksi modern. Nah, kita kan sebagai manusia modern ya, kita tuh udah zaman milenial banget nih. Jadi kita harus tahu nih produksi modern itu seperti apa sih, seperti itu. Terus yang keenam nih, sekaligus materi yang terakhir kita bahas, kita akan ngebahas tentang proses dari produksi sendiri. Kalau kita ngerti manajemen produksi, tapi kita nggak tahu nih proses produksi seperti apa gitu, ya nggak akan bisa diterapin juga gitu. Jadi kalian harus tahu ya. Oke, next. Oke, sekarang kita udah masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang pengertian produksi. Yuk, nah jadi pengertian produksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah produksi merupakan proses mengeluarkan hasil. Nah, sementara dikutip dari laman resmi Kemendikbud, produksi diartikan sebagai setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Dan produksi ini tuh juga ada beberapa jenis ya, salah satunya itu adalah produksi jasa dan produksi barang. Nah, kalau produksi jasa itu sendiri adalah kegiatan untuk menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Jadi kalau jasa itu kita memproduksi jasa, misalnya kayak perusahaan jasa deh, mereka kan nggak ada barangnya, mereka tuh nggak jual jasa gitu. Kayak entah itu pelayanan cleaning service gitu, atau angkutan-angkutan itu kan membantu untuk menghitung gaji atau membantu untuk membuat laporan. Nah, mereka kan nggak membuat barang nih, beda kalau sama perusahaan yang produksinya itu dengan barang gitu. Misalnya kayak produksi barang itu adalah kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya gitu. Misalnya kayak kita nih mau jual sepatu gitu, kita kan harus bikin sepatunya gitu dari kita misalnya beli bahannya sampai nanti barang setengah jadi terus menjadi barang jadi. Nah, itu namanya adalah produksi barang. Nah, beda ya, jadi kita bisa beda ini yang mana jasa yang mana barang. Kalau yang jasa itu kita ngejual jasa kayak nggak bisa dipegang gitu, nggak ada bentuknya. Tapi kalau kita produksi barang itu tuh kita megang gitu, dan itu berubah gitu. Yang tadinya bahan mentahnya seperti apa, misalnya kayak baju ya, itu kan tadinya bahan tuh, gulungan bahan, terus nanti kita jahit, bikin pola, itu kan kita nyatuin. Nah, itu tuh baru setengah, misalnya baru tangannya doang. Nah, misalnya kita mau bikin gamis nih, nah itu kan kita tambahin threading, tambahin kancing, atau tambahin kerut-kerutan gitu. Misalnya kan model fashion sekarang kan banyak ya. Nah, jadi itu sebenarnya kayak produksi barang itu erat kaitannya dengan perusahaan manufaktur, di mana ada bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Nah, ini jadi produksi barang itu ada barangnya ya. Terus gini guys, kalau misalnya kita kan udah tahu nih bedanya produksi jasa sama produksi barang. Nah, jadi kita udah tahu kan arti dari produksi sendiri itu apa gitu. Jadi ya tadi menghasilkan barang gitu. Kayak misalnya produksi barang kayak gimana ya, produksi sepatu gitu. Nah, itu kan produksi barang. Nah, menghasilkan, jadi kita merupakan proses mengeluarkan hasil gitu. Jadi kalau kita mengeluarkan hasil suatu barang itu sama aja kita kayak produksi. Misalnya nih kita kayak bikin kue, nah itu kita termasuk produksi juga gitu, karena kita menjual kue dan kita buat sendiri, dan itu udah barang. Lanjut ke materi kita yang kedua, yaitu adalah fungsi dari produksi. Fungsi produksi ini ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Bedanya apa sih? Nah, kalau yang jangka pendek itu kita bisa menyebutnya itu short run, yaitu adalah fungsi produksi jangka pendek adalah periode waktu di mana paling tidak hanya ada satu input yang tetap dan kualitasnya tidak dapat diubah-ubah. Jadi inputnya itu satu, misalnya seperti apa ya? Misalnya kita mau ngejual budidaya pohon gitu. Nah, jadi input itu cuma satu biji, misalnya kita khusus pembenihan pohon kaktus gitu misalnya. Nah, kita ngebenihinnya khusus kaktus aja gitu. Inputnya cuma kaktus gitu. Kita nggak nerima pohon beringin, kita nggak nerima pohon nangka gitu. Dan kuantitasnya juga nggak berubah. Misalnya kita per bulan nih bisa menyemai benih itu cuman misalnya berapa ya? Kira-kira aja kali ya. Misalnya 10 pot nih per bulan gitu. Ya udah kita 10 aja gitu. Segitu-segitu aja, dan itu juga kita udah cukup
keteteran mungkin karena kan kita harus perawatan juga gitu, makanya kita sendiri nih belum nambah orang gitu. Nah itu jangka pendek dan itu bakal siklus juga. Nah, jadi bila produsen itu ingin menambah produksinya dalam jangka pendek, maka hal ini hanya dapat dilakukan dengan jalan menambah jam kerja dan dengan tingkat skala perusahaan yang ada. Jadi misalnya kita kan tadi produksi kaktus itu kan cuma 10 pot nih, misalnya kita pengen nambah nih, pengen 20, ya udah kita tambahin aja deh tuh jam kerjanya, misalnya kita kerja dari pagi sampai siang doang. Nah, tiap hari tuh selama 1 bulan. Nah, kita tambahin nih jam kerja kita misalnya dari sore gitu, jadi dari pagi sampai sore. Nah, terus juga sebulan, nah itu bisa masukkan 20 pot seperti itu. Nah, lanjut ke yang produksi jangka panjang atau long run. Jadi bedanya, kalau jangka pendek itu short run, kalau jangka panjang itu long run. Nah, jadi fungsi produksi jangka panjang adalah suatu periode waktu yang cukup panjang di mana semua input dan teknologi itu berubah, tidak ada input tetapi dalam jangka panjang. Jadi maksudnya adalah pembagian fungsi produksi ini tidak didasarkan pada lama waktu yang dipakai dalam suatu proses produksi, akan tetapi dilihat dari macam input yang digunakan. Nah, misalnya nih kayak pohon stroberi. Nah, ini kan agak lama ya guys, dia harus dingin gitu. Jadi musiman nih strawberry ini nggak bakalan bisa kayak kaktus. Kalau kaktus itu kan setiap tahun tuh bisa gitu. Tapi kalau strawberry itu kayak ada musimnya, misalnya mangga juga ada musimnya gitu. Jadi bukan karena bijinya dikit, tapi karena memang kita membutuhkan waktu yang lama gitu. Seperti pohon durian kan ada tuh musim durian, musim rambutan, musim mangga. Nah itu karena proses gitu. Beda ya kalau misalnya yang udah dikawin silang mungkin bisa tuh dia tiap bulan berbuah gitu. Tapi kalau yang pada umumnya itu memang musiman guys. Jadi kita patokannya ini berpacu dalam waktu, bukan karena input. Nah jasa tadi juga, kalau jasa tadi itu kita berpacu dalam waktu. Jadi kalau mau banyak ya nambah jam kerja gitu. Tapi kalau si long run ini itu dia nggak berdasarkan jam kerjanya, tapi memang waktunya aja yang lama. Jadi udah bisa bedanya yang mana sih jangka pendek, yang mana jangka panjang. Sekarang kita masuk ke pengertian manajemen produksi itu sendiri. Oke, lanjut ke manajemen produksi. Jadi manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mengatur kegiatan ini, perlu dibuatkan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi tujuannya ada manajemen ini tuh ya untuk mencapai tujuan kita gitu. Misalnya kita pengen memproduksi dalam jumlah banyak, kayak seperti apa nanti manajemennya, atau mempunyai kualitas yang bagus, ya kita harus punya perencanaan-perencanaan itu. Jadi ada yang memanage lah gitu. Kalau misalnya kita ngasal aja kan nanti jadi nggak beraturan, kita produksi nanti kayak gimana, kualitasnya kayak gimana, fungsinya gimana, nggak ada yang manage itu bakal berantakan. Makanya kegunaan manajemen produksi itu ya untuk mencapai tujuan produksi itu sendiri. Jadi dengan demikian, manajemen produksi itu menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, pengertian manajemen produksi adalah upaya perusahaan untuk menerapkan konsep manajemen pada proses produksinya. Nah, seperti kita katakan tadi. Nah, sehingga barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi jumlah dan waktu yang tepat, namun biaya yang dikeluarkan itu dapat diperkecil. Nah, jadi kayak misalnya kita mau bikin, tapi kita nggak punya perencanaan nih, kita ngasal aja, yang penting kita punya modal. Nah, itu salah ya. Jadi kita harus merinci nih, kayak misalnya beli bahan mentah itu berapa, terus tenaga kerjanya berapa, bahan pelengkapnya berapa, nah, biaya BOP, BBP, itu tuh harus tahu gitu. Biar nanti kita tetap bisa ngejumlah mohon maaf, nanti kita bisa dapat memproduksi dengan jumlah itu kan bisa 1000 piece gitu, tapi biayanya juga efisien dan waktunya juga jadi nggak makan waktu lama nih karena kita udah ngitung nih kira-kira segini bersih ini barang tuh butuh berapa tenaga kerja ya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau 1000 ya tinggal dikaliin aja tuh tenaga kerjanya bakal berapa dan waktunya tuh berapa lama seperti itu. Nah manajemen produksi itu juga memiliki beberapa unsur utama, yaitu yang pertama itu adalah manajemen produksi adalah sebuah proses manajemen sehingga kegiatannya berawal dari aktivitas perencanaan dan berakhir pada aktivitas pengendalian. Jadi ada perencanaannya dulu, nanti ada proses, ada pengendaliannya. Nah gunanya pengendaliannya apa sih? Ya biar untuk mengendalikan gitu. Jadi kita nggak asal gitu dalam memproduksi suatu barang atau jasa ya. Terus yang kedua, manajemen produksi ini mengkaji kegiatan pengelolaan masukan menjadi keluaran tertentu baik barang maupun jasa. Lanjut, yang ketiga itu adalah manajemen produksi bertujuan untuk memberikan nilai tambah atau manfaat lebih besar kepada organisasi atau perusahaan. Nah, seperti yang kita katakan tadi, menambah nilai guna ya. Jadi kita bisa memberikan manfaat dan itu juga termasuk manfaat buat perusahaan sendiri karena dapat laba. Yang keempat, manajemen produksi adalah sebuah sistem yang terbangun dari subsistem masukan, subsistem proses pengelolaan, dan subsistem pengeluaran. Nah, maksudnya apa sih? Jadi ada inputnya, ada yang dikelola, dan ada output. Nah, jadi input itu ya harus dikelola dulu kalau mau ada output. Masa kita misalnya karet mentah tiba-tiba jadi ban gitu, kan nggak bisa, harus diproduksi dulu gitu supaya ada output. Jadi kalau misalnya outputnya mau bagus, ya inputnya juga harus bagus dan pengelolaan juga harus bagus. Kalau semuanya mau bagus, karena nggak bisa ya kalau misalnya kita dari bahan mentahnya aja itu udah jelek, kita berharap kualitasnya itu bagus. Misalnya kita pakai kelapa nih kualitasnya jelek gitu, kita pengen dapat santan yang kualitasnya bagus, nah itu nggak bisa karena santan yang bagus tuh ya harus dapat kelapanya itu yang grade A gitu. Seperti olahan daging misalnya, kita dagingnya itu daging yang jelek gitu, yang alot gitu, nggak bisa. Kita pengen makan yang enak gitu pengelolaannya gitu. Dan misalnya juga kualitasnya udah bagus nih, kelapanya udah bagus, tapi kok santannya jelek sih gitu. Nah bisa jadi dalam pengelolaan itu teknologinya tuh jelek juga, jadi bikin nggak menjaga eksistensi dari kemurnian kelapanya itu sendiri gitu. Jadinya santan yang dihasilkan itu jelek karena pengelolaannya juga jelek. Jadi kita harus inputnya bagus, pengelolaannya bagus untuk menghasilkan output yang bagus kayak gitu. Sekarang kita mau bahas tentang produktivitas nih. Apa sih produktivitas? Pada dasarnya kata produktivitas itu adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu productivity. Namun itu sendiri adalah namun productivity itu sendiri, jadi productivity itu sendiri adalah gabungan juga sebenarnya. Jadi produkan dari produk dan activity. Nah, jadi berdasarkan asal katanya tersebut, arti produktivitas adalah suatu bentuk aktivitas
efisien dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Sedangkan arti produktivitas secara umum adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Nah, arti kata produktivitas sendiri masih memiliki kandungan yang sama dengan daya produksi atau keproduktifan. Kata tersebut biasanya digunakan untuk menilai tingkat efisiensi suatu pabrik, mesin, perusahaan, sistem, atau seseorang dalam mengubah input menjadi output yang diinginkan. Jadi produktivitas itu adalah kayak kemampuan kita untuk menghasilkan nih. Jadi kan kita kan udah mau bikin produk nih. Nah, itu kan nanti kita kan ada pabriknya, ada mesinnya, perusahaannya, ada orangnya juga yang ngerjain. Nah, itu bisa jadi tolak ukur nih kalau misalnya kualitasnya bagus, outputnya bagus, inputnya bagus, pengelolaannya bagus, berarti itu memang produktivitasnya bagus gitu. Karena produktivitas itu adalah nilai ukur dari kualitas pengelolaan input dan outputnya itu sendiri. Nah, jadi berdasarkan penjelasan yang tadi, kita bisa pahami bahwa produktivitas sendiri itu punya 3 unsur gitu yang penting di dalamnya. Nah, yang pertama ini efektivitas yang dijadikan sebagai nilai dari ketetapan dalam memilih cara dalam melakukan sesuatu agar bisa mencapai target. Jadi yang pertama itu adalah efektif. Efektif dalam apa nih? Ya, dalam menjadikan kayak kita memilihnya tepat gitu. Misalnya kita mau bikin kue, ya kita harus tahu nih alat-alat yang kita pilih itu tepat gitu. Misalnya kita pakai mixer, jangan pakai Wix. Kalau Wix kita aduk manual pakai tangan ya. Nah, itu nggak tepat. Jadi nilai produktivitasnya bisa turun gitu. Kalau kita pakai mixer kan bisa cepet, terus juga hasilnya kan beda ya, lebih ngembang juga. Nah, seperti itu. Lanjut yang kedua itu adalah efisien. Efisien apa sih? Efisien yang digunakan untuk menilai ketetapan dalam melakukan sesuatu dengan cara menghemat sumber daya yang ada. Nah, jadi kita juga efisien nih, misalnya kayak tepung nih, kita bener tuh nuangnya tuh bener-bener gitu, jangan kayak berceceran. Itu kan lumayan ya kalau dikumpulin tuh dari serbuk-serbuk yang jatuh itu, bisa itu dikumpulin, bisa jadi satu kantong. Nah, itu harus efisien dalam memakai sumber daya alamnya gitu. Kayak misalnya minyak buat menggoreng nih, kita juga harus tahu nih kalau misalnya goreng telur doang ya jangan banyak-banyak minyaknya gitu ya, dikit aja gitu, karena lagi mahal juga minyak. Terus yang ketiga adalah kualitas. Kualitas apa sih? Kualitas yang akan menyatakan seberapa jauh tingkat pemenuhan atas berbagai persyaratan, spesifikasi, atau harapan pelanggan. Nah, ketika ini kualitas, kita ngomongin kualitas. Jadi kayak misalnya pelanggan nih maunya bikin misalnya masakan itu seenak ini loh gitu. Nah, kita bisa nggak sih memenuhi keinginan si pelanggan, si customer ini? Kita bisa nggak buat memenuhi keinginan mereka? Jadi tadi kita ulang lagi, unsurnya ada 3, yaitu efektif dalam memilih cara-cara, bahan-bahan untuk bisa mencapai target. Yang kedua, efisien dalam menghemat atau mengelola sumber daya yang ada. Yang ketiga adalah pemenuhan kualitas yang diinginkan oleh pelanggan atau customer. Jadi ingat ya tiga itu. Oke, selanjutnya adalah ya materi yang kelima adalah karakteristik produksi modern. Jadi karakter produksi modern itu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri bisnis modern ialah adanya spesialisasi, saling ketergantungan atau interdependence, dan produksi massal. Nah, kita akan ngebahas satu-satu ya. Yang pertama dari spesialisasi. Nah, jadi jika kita perhatikan bisnis, ada yang bergerak dalam produksi barang-barang tertentu, seperti membuat sepatu, membuat tekstil, membuat onderdil mobil, ada yang bergerak dalam bidang membuat barang atau pabrik, ada yang menjual barang saja atau para pedagang, dan sebagainya. Demikian pula dalam pembagian kerja sudah dijumpai spesialisasi jabatan. Nah, jadi dalam suatu produksi itu udah tahu nih spesialisasi jabatannya, misalnya ada yang bagian ngecek, ada yang bagian buat nyatu-nyatuin barang mentahnya, misalnya kayak potongan-potongan pola nih, ya dia yang ngejahitin gitu. Nah, itu ada bagiannya, terus ada yang bagian HRD juga, ada yang bagian controlling juga. Nah, itu semua ada bagian-bagiannya, jadi harus spesialisasi. Jadi ada spesial. Jadi kalau misalnya satu orang ngerangkap jabatan itu nggak bisa ya, jadi bakal acak-acakan nih. Jadi misalnya satu misalnya kayak buat catering ya, misalnya ada yang ngurusin kardusnya, terus nanti ada yang bagian gorengnya jadi dia juga gitu. Nah, capek. Mungkin kalau produksi perorangan gitu yang homemade gitu, industri rumahan yang mungkin cuman 3 atau sampai 5 orang aja nih, itu mungkin bisa yang ngerangkap jabatan. Tapi kalau untuk produksi yang besar dalam kualitas yang bagus juga, nah itu nggak mungkin banget kalau mereka itu ngerangkap jabatan, pasti punya spesialisasi jabatannya masing-masing. Sekarang kita masuk ke materi kita yang keenam, yaitu proses produksi. Oke, jadi proses produksi merupakan kegiatan atau rangkaian yang saling berkaitan untuk memberikan nilai atau menambah nilai kegunaan terhadap suatu barang. Nah, proses produksi yang bertujuan memberikan nilai suatu barang dapat dilihat pada proses produksi yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, sedangkan proses produksi yang bertujuan untuk menambah nilai atau kegunaan suatu barang atau jasa dapat dilihat pada proses produksi yang merubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, jadi sistem produksi akan dibuat oleh perusahaan sesuai dengan kepentingan perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, lebih jelasnya, sistem produksi merupakan kumpulan dari berbagai elemen yang saling berhubung dan saling menambah dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi sistem produksinya adalah suatu sistem gitu. Proses produksinya adalah suatu sistem yang saling berhubungan ya, seperti yang kita udah bahas, kayak misalnya dari bahan mentah menjadi setengah jadi menjadi jadi. Nah, itu kan suatu sistem yang nggak bisa dipisahin. Meskipun ada perusahaan yang dari mentah itu kok setengah jadi dulu, nanti yang setengah jadi ke jadinya ini beda perusahaan. Nah, itu kan jadi sistemnya dengan perusahaan lain. Nah, dalam akhir kata ini aku mau ucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton, kalian yang like, comment, dan subscribe gitu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan seputar manajemen produksi dalam bisnis ini, kalian boleh komen, dan kalau misalnya aku ada waktu aku bakal balas, atau ke email aku nanti, atau ke Instagram aku juga boleh. Dan
Dan kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesarnya. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.